Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kita akan membahas tentang apa sih teks eksplanasi itu, kemudian apa ciri-ciri teks eksplanasi, dan contoh dari teks eksplanasi. Nah, kita mulai saja ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, sekarang apa sih cirinya? Ini ada 4 ciri ya. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau informasinya faktual. Kemudian yang kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ciri yang terakhir, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tentang tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Ini contoh teks eksplanasi. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan penting mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Sumber dari teks ini adalah kompas.com. Teks ini termasuk teks eksplanasi ya, karena memenuhi ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu informasi itu merupakan fakta ya, COVID-19 itu merupakan fakta, benar-benar terjadi. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Kemudian teks ini juga merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi memenuhi syarat dari ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Judulnya adalah nasib pedagang kaki lima selama pandemi. COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah.
Oleh sebab warga jarang keluar rumah, pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung risiko besar ketika membuka lapaknya. Pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Nah, teks ini juga bersumber dari kompas.com. Teks ini termasuk teks eksplanasi karena memenuhi ciri-ciri dari yang sudah disampaikan di depan tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Banjir merendam Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada 19 Maret 2019. Rumah dan fasilitas umum yang berada di 5 desa terendam. Kelima desa tersebut yaitu Pamotan, Sidorejo, Ringin, Tempaling, dan Mlagen. Ketinggian air sempat mencapai 80 cm. BPBD mencatat sebanyak 46 rumah terendam banjir, fasilitas umum, 3 bangunan madrasah, serta musola. Di Desa Sidorejo, banjir merendam sawah seluas 7 hektar, sedangkan di Desa Ringin, sawah yang terendam mencapai 17 hektar. Banjir terjadi tidak serta-merta karena curah hujan tinggi. Faktor terbesar banjir ialah berkurangnya lahan resapan air, pembangunan, pabrik semen, serta rancangan saluran air yang tidak tepat menjadi penyebabnya. Sumber dari teks ini juga dari kompas.com ya. Teks ini termasuk teks eksplanasi karena memenuhi keempat ciri dari ciri teks eksplanasi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan paham ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi.